Tetapi untuk semester ini sepertinya itu belum bisa. Makanya nanti semuanya kita akan jelaskan lewat online ini. Kalau nanti Anda tidak memperhatikan betul-betul, Anda tidak bisa memprogramkan mata kuliah lewat online, lewat Siakat, maka nama Anda tidak terdaftar, sehingga nanti Anda tidak akan bisa ikut kuliah. Ya, untuk itu sekali lagi yang agak ngantuk-ngantuk karena ini jamnya, ya mohon maaf ya karena tadi ada kendala, mestinya tadi jam 11 kami sudah berakhir gitu. Yang masih ngantuk-ngantuk silakan keluar sebentar, cuci muka. Yang belum pegang buku, pegang pulpen, ambil bukunya, pegang pulpennya. Tetapi kalau yang bisa merekam, silakan direkam, sehingga nanti bisa diulang-ulang kembali penjelasan dari Pak Haji Abdul Muthalib selaku Ketua Program Studi, sehingga langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk memprogram mata kuliah itu nanti tidak ada yang tertinggal. Kita memang dituntut untuk bisa online, kita dituntut untuk bisa kemudian menggunakan model-model IT, termasuk nanti ketika Anda kuliah, ya nanti yang menggunakan daring. Daring apa yang akan digunakan? Banyak sekali. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan psikologi, bisa menggunakan yang lain, ya. Sehingga mau tidak mau memang Anda harus mulai akrab dengan media-media itu, sehingga nanti ketika sudah mulai proses perkuliahan, kemudian nanti Anda tidak mengalami kesulitan. Di PKO ini nanti ada 70% itu adalah mata kuliahnya adalah mata kuliah praktek, kemudian sekitar 30 atau 35% itu adalah teori. Kenapa? Sesuai dengan outcome-nya, nanti ketika Anda lulus itu bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi pelatih olahraga, ada di situ. Kemudian bisa bekerja di industri olahraga, ya, bisa menjadi kemudian ahli massage. Itu nanti ada dipelajari ketika nanti Anda sudah mulai kuliah. Maka dari itu sekali lagi Anda tidak salah pilih untuk masuk di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, karena yang pertama tadi peluang untuk lapangan kerja nanti setelah 4 tahun yang ke depan itu masih luas. Kemudian di pendidikan kepelatihan olahraga ini kalau nanti Anda sudah bisa hadir ke kampus, sapras yang dimiliki itu cukup memadai untuk menyelenggarakan suatu perkuliahan, karena kita bekerja sama dengan KONI, ya, sarana yang dipakai sebagian adalah punyanya KONI, sarana KONI, sebagian itu adalah kerjasama dengan dinas pendidikan dan olahraga, sehingga untuk perkuliahan itu tidak ada persoalan. Tinggal Anda saja bagaimana nanti bisa mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Nah, mungkin ini sebagai pengantar dari saya, hal yang umum, kemudian silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dicatat. Saya berharap nanti di akhir itu ada sesi tanya jawab, terutama nanti yang terkait dengan bagaimana proses pemrograman, kemudian bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengupload data Anda melalui online, dan bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengikuti perkuliahan di IKIP-GRI ini dengan baik dan dengan lancar. Mungkin ini Ibu Mila dari saya. Sementara terima kasih, kembali saya ke moderator. Terima kasih kepada dengar. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Untuk pemateri selanjutnya ini langsung dari Ketua Program Studinya kepada Bapak Abdul Muthalib MPD. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa di siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui online. Tadi sudah panjang lebar Pak Dekan menyampaikan tentang kefakultasan. Dalam kesempatan ini, Bapak selaku Ketua Program Studi masuk pada masalah teknis. Ya. Teknis yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah
cara memprogramkan mata kuliah, ya. Yang kita sebut biasanya KRS, Kartu Rencana Studi, ya, namanya KRS. Mahasiswa yang Bapak banggakan, Bapak ambil contoh, KRS ini, Bapak yakin dan percaya kalian semua punya rumah kan? Punya. Nah, KRS ini adalah pintunya. Ya, KRS ini adalah pintunya. Tetapi kalau kalian tidak punya KRS, berarti kalian tidak punya pintu rumah. Bagaimana mau masuk ke dalam rumah? Bisa nggak kalau nggak punya pintu? Yang jelas nggak bisa. Nah, artinya membangun rumah atau kalian mau kuliah, buat pintu. Ya, pintunya adalah namanya KRS atau yang disebut dengan Kartu Rencana Studi. Di mana bisa melihatnya? Kita ada yang namanya siakat. Nanti kalian bisa akan membuka yang namanya siakat. Apa itu siakat? Sistem Informasi Administrasi Akademik. Ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Ada alamatnya, ada webnya, ya. Webnya, nama webnya adalah Siakat IKIP PGRI Kaltim. Ya. Nah, tinggal nanti kalian buka di sana. Kemudian setelah itu login. Login akun mahasiswa. Yang pertama ada ya username. Ya. Username itu bisa nanti namamu, ya. Kemudian ada pasport. Pasportnya biasanya kita menggunakan NPM. Ya. Nomor pokok mahasiswa. Sudah dapat nomor pokok mahasiswa? Belum, ya. Nanti akan kita share nanti. NPM itu akan kita share yang disebut dengan pasport. Ya, menggunakan nomor pokok mahasiswa yang disebut dengan NPM masing-masing. Setiap orang tidak sama ya, beda-beda. Si A NPM-nya lain, si B lain, sampai dengan yang si Z-nya ya, semuanya beda. Untuk pasport bisa diubah sesuai dengan password yang Anda kehendaki. Kalau sudah dikasih, misalnya NPM tadi dikasih, kalian merubah itu boleh. Tetapi kalau merubahnya harus diingat. Jangan sampai kalian merubahnya tidak ingat. Kalau tidak ingat nanti mau masuk nggak bisa lagi. Ya. Ya, memang paling enak itu adalah NPM-mu itu yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya, memprogramkan mata kuliah yang akan ditempuh. Kalian kan semester 1, nanti ada jadwal yang di semester 1, ya. Melalui apa? Melalui menu. Kemudian lanjut ke akademik, kemudian ambil KRS. Kemudian pilih mata kuliah yang akan ditempuh atau yang diambil. Ditulis KRS. Nah, di mana ngambilnya? Nanti ada jadwal. Ini kan masih gabung semuanya. Nanti ada jadwal untuk semester 1 kelas A, ada jadwal semester 1 kelas B, kemudian ada jadwal semester 1 kelas C. Ya, itu juga tidak sama, setiap kelas beda-beda. Ya, tetapi mata kuliahnya sama, tetapi harinya yang berbeda. Ya. Kemudian kalau setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu bayar SPP. Melalui apa? Kita menggunakan biasanya ada 2 ya, tetapi di sini Bapak sarankan ke Bank BRI. Ada 2 ya, Bank BRI dan Bank BPD. Nah, kalau secara sekarang bisa bayar online. Ya, online artinya kalian transfer aja dari kampungmu di mana tempatmu, ya. Kemudian resi pembayarannya kalian kirim. Ya, kirim kemana? Bisa dikirim ke Prodi dan bisa dikirim ke keuangan. Ya. Kemudian setelah itu, yang kelima, menunjukkan tanda lunas dari BAU. Bagian administrasi umum. Ya, setelah diserahkan ke administrasi umum, dari administrasi umum itu memberikan yang namanya tanda bukti bahwa kalian sudah melunasi yang namanya SPP. Kemudian setelah itu divalidasi di fakultas, dicek ya. Dicek di fakultas, sudah bayar apa belum? Nanti akan dilihat di sana. Kalau sudah bayar, nanti baru dimasukkan ke dalam absen. Kalau belum bayar, kalian tidak dimasukkan di dalam absen. Kemudian setelah itu, tindakan selanjutnya adalah cetak KRS, Kartu Rencana Studi.
Nah, di situ berarti kalian sudah bisa mengikuti perkuliahan. Kalau sudah mencetak kartu rencana studi, ya. Kemudian yang lanjutnya setelah kalian mencetak, minta tanda tangan, ya. Di kartu itu ada tanda tangan, ada 3 orang yang tanda tangan. Yang pertama tanda tangan itu adalah mahasiswa yang bersangkutan, ya. Kemudian setelah kalian tanda tangan KRS-nya, nanti ada yang namanya dosen pembimbing, minta tanda tangan dosen pembimbing. Setelah ditandatangan oleh dosen pembimbing, kemudian ditandatangani dosen pembimbing atau dosen wali. Setelah itu baru minta tanda tangan dekan. Ya, nanti jangan dibalik. Kalian belum tanda tangan, dekan duluan diminta tanda tangannya. Ya, jadi minta tanda tangannya mulai dari kalian yang tanda tangan, kemudian dosen wali atau pembimbingnya. Setelah itu baru dekan. Baik. Di layar mungkin kalian bisa lihat itu ada login atau skema pemrograman mata kuliah tadi, ya. Yang pertama itu adalah pemrograman mata kuliah, kemudian pembayaran SPP, tanda lunas dari BAU, kemudian validasi di fakultas, cetak KRS, kemudian tanda tangan. Berarti sudah selesai, ya. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut, sistem perkuliahan. Di layar kalian bisa lihat, sistem perkuliahan di kita, penyelenggaraan pendidikan di PKO. Sudah tahu apa singkatan PKO? Pendidikan Kepelatihan Olahraga, ya, jangan sampai salah. Berdasarkan sistem satuan kredit semester, ya, kita menggunakan nanti sistemnya paket, ya. Semester 1 sekian SKS, sekian mata kuliah, semester 2, semester 3 sampai dengan semester ke-7 atau ke-8 yang terakhir nanti. Ya, itu yang kita gunakan. Kemudian jumlah SKS dari setiap program berkisar dari 144 sampai dengan 160 SKS, ya. Tetapi untuk tahun ini kalian itu hanya dipatok 148 SKS, ya. Artinya pendidikan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dari semester 1 sampai dengan semester 8, ya. Biasanya 8 itu tinggal skripsi saja, ya. Tetapi bagi mahasiswa yang banyak mata kuliahnya ketinggalan bisa sampai semester 12, ya. Tetapi kalau tidak ada yang ketinggalan sampai semester 8 kalian sudah bisa selesai. Termasuk ke dalamnya pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau yang disebut PPL, ya. Nanti kita ada 3 PPL, ada PPL 1, ada PPL 2 dan ada PPL 3. Kemudian tugas akhir atau yang namanya skripsi, penyusunan skripsi. Ya, sistem kuliah kita masih menggunakan daring, ya. Daring artinya online, tidak tatap muka seperti disampaikan Pak Dekan tadi. Ada beberapa perangkat atau yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan. Yang pertama itu adalah Zoom meeting yang seperti kita laksanakan sekarang ini. Dimanapun tempatmu, ya, posisimu di mana, yang penting ada sinyal bisa. Kemudian ada psikologi juga bisa digunakan. Kemudian ada Google Classroom, ya. Kemudian ada diskusi grup melalui WA. Nah, nanti kalau kalian sudah dibagi kelas, ya, dibagi kelas nanti kalian buat grup WA masing-masing. Satu kelas itu misalnya ada pendidikan agama, grup pendidikan agama 1A misalnya, grup pendidikan agama 1B, grup pendidikan agama 1C. Begitu juga mata kuliah yang lain, sehingga kalian mudah komunikasinya dengan dosen pemegang mata kuliah. Ya. Kemudian yang kelima, bisa menggunakan website personal. Artinya kalian bisa berhubungan langsung dengan dosen pemegang mata kuliah, ya. Karena kalian mungkin mendapatkan mata kuliah sekitar 10 sampai dengan 11 mata kuliah di semester 1. Baik, Bapak lanjut.
Hampir 70% kegiatan perkuliahan di jurusan PKO tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ya, menampilkan praktek olahraga di lapangan. Jadi istilahnya tiada hari tanpa olahraga, ya. Tiap hari kita melakukan olahraga. Yang diajarkan tentu bukan semata-mata keterampilan berolahraga, ya. Masih banyak jenis-jenis yang lain. Olahraga itu selalu berkembang dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalamnya termasuk penguasaan teori dan prinsip-prinsip mekanika gerak yang mendukung pelaksanaan setiap cabang olahraga yang dipelajari, ya. Semua olahraga kita pelajari di tempat kita ini, ya, terutama yang akan diajarkan di sekolah.